Selamat pagi, selamat beribadah. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi penuh sukacita. Pagi hari di mana pagi menjadi sumber rezeki. Pagi hari menjadi sumber kekuatan. Ketika matahari terbit pagi, terbit sukacita bagi kita. Maka dengan demikian mari kita sambut dengan kita bernyanyi, tapi sebelumnya kita doa saat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang mulia, Engkau yang baik. Dalam nama Yesus, pagi hari ini pagi yang membawa kami kepada terang Kristus. Sebentar kami memuji Tuhan, biarlah pujian ini penyembahan kami, pujian ini tanda hormat kami kepadamu, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan dari KJ 427. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Bapa, dalam nama Yesus Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Engkau pelindung bagi kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, ajar kami selalu bersyukur. Engkau ajar kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau yang pelihara kami, Engkau yang menguatkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami tak berdaya, kami tidak kuat, tetapi kalau Yesus beserta kami, Kau jadikan kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang setia, di bawah tangan Tuhan, lindungan Tuhan, menguatkan, menyembuhkan. Itulah kami Bapa, kami percaya Tuhan yang pelihara kami. Pagi hari ini kami akan disapa firman Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kami menikmati rezeki, menikmati berkat, menikmati kesehatan. Ini doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1
sampai ayat yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya yang sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 hal yang harus menjadi pembelajaran bagi kita. Yang menjadi pengajaran itu antara lain dalam lingkup pribadi, soal panggilan. Adakah kita memiliki ego? Di tengah-tengah masyarakat, adakah kita rendah hati? Dalam beragama, sudahkah kita terbuka kepada firman Tuhan? Sebagai orang percaya, sudahkah kita memiliki pemahaman dan pengalaman baru mengikut Tuhan? Dari pengajaran yang pertama ini kita mau melihat sosok Naaman. Dikatakan di sini seorang panglima Raja Aram. Panglima barang tentu kita sudah tahu. Panglima tertinggi dari seorang raja. Ada apa dengan panglima raja ini? Bukankah dia pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, pribadi yang punya kuasa, jabatannya melekat pada tubuhnya. Ternyata di balik kehebatan, di balik kepintaran, kejayaan, ada terselip kekurangan. Antara lain, dia punya penyakit kusta. Penyakit kusta ini menggerogoti tubuhnya. Maka mari kita pada pagi hari ini, sehebat apapun kita belajar dengan kehendak Tuhan. Sehebat apapun kita, mari kita dengar firman Tuhan. Pagi hari ini mengingatkan kita, begitu Tuhan peduli, begitu Tuhan perhatian pada kita. Tapi adakah kita punya sikap rendah hati, terbuka dengan firman Tuhan? Adakah pagi hari ini mengingatkan kita, belajar bersimpu di kaki Tuhan, menghadap Tuhan, doa pagi? Naaman dari segi jabatan tidak disaksikan, diragukan. Kehebatan, aksesnya adalah raja, pemimpin. Tapi dia punya kelemahan.
apapun kelemahan kita, mari kita belajar meninggalkan ego kita, meninggalkan kehebatan kita, meninggalkan kejayaan kita, datang kepada Tuhan. Orang Aram pernah keluar bergerombolan membawa tertawan seorang anak perempuan. Siapa itu? Perempuan Israel. Inilah yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan penyakit panglima ini. Musuh dipakai Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Jangan heran Bapak Ibu, dalam dunia kita hari ini, kita harus yakini kalau pergumulan itu bisa saja dipakai Tuhan membuat kita dekat dengan Tuhan. Jangan keburu takut mempersalahkan Tuhan. Bisa saja Tuhan pakai penyakit itu agar kita setia. Bisa saja perkara, bisa saja pergumulan Tuhan pakai untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Ini pelajaran yang kedua. Mari kita menggunakan hal-hal mungkin sepele, mungkin sederhana. Untuk apa? Agar kita mengandalkan Tuhan. Sikap aman, mau mendengar orang lain. Sikap aman perlu dicontoh. Baru berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang ada di Samaria, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Cara Tuhan banyak ketika kita datang kepada Tuhan. Cara Tuhan banyak untuk menyembuhkan kita. Cara Tuhan banyak untuk memberkati kita. Cara Tuhan banyak untuk memulihkan kita. Tapi adakah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Adakah kita mau mendengar firman Tuhan? Mari kita bagi waktu kita. Ada 2 pagi, ada 2 malam. Mari kita berbagi waktu mendengarkan Tuhan. Baru kita yang ketiga, jika dihubungkan dengan peristiwa pergumulan, adakah kita belajar bertobat? Jadikan pergumulan mengajak kita bertobat. Siapakah kita hari ini bangga dengan apa yang kita miliki, tapi lupa kepada Tuhan? Mari kita bertobat. Naaman bersedia tanggalkan kehebatannya. Naaman bersedia tanggalkan jabatannya. Dengan anak yang kecil. Anak yang kecil dipakai Tuhan. Cara Tuhan mau menyembuhkan. Dia datang kepada Tuhan lewat Nabi. Nabi itu adalah perwakilan Tuhan. Ketika dia datang kepada Nabi Tuhan, lalu Nabi Tuhan menyarankan, menyembuhkan, memulihkan dia ketika dia datang dengan bertobat. Mari kita datang bertobat kepada Tuhan pagi hari ini. Song-song sukacita, song-song berkat, song-song damai baik, sukacita yang dari Tuhan. Oleh firman Tuhan memulihkan, menyembuhkan kita dimanapun kita berada. Oleh firman-Nya kita beroleh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Izinkan kami boleh menikmati pujian, menikmati firman Tuhan, siraman rohani, memberikan kami kekuatan, hidup yang baru, hidup yang berguna. Ini doa kami Bapa. Kami percaya hanya dalam nama Yesus kami boleh kuat. Hanya oleh karena nama Yesus kami bisa ditahirkan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oleh mujizat kuasa Roh Kudus-Mu menghibur kami, menjadikan kami kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 445.
harap akan Tuhan. Hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabat berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita, dan kau melut Tuhan yang setia, penolongmu. Harap akan Tuhan. Hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami boleh pulih, kami boleh kuat. Firman Tuhan mengajar kami rendah hati, meninggalkan kehebatan kami, meninggalkan pangkat kami, meninggalkan tabiat kami, meninggalkan ego kami, ingin berjumpa dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan, pujian kami mengajar kami berharap akan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya lewat pujian ini menyemangati kami, menjadikan dua pagi ini menjadi semangat baru. Terima kasih Bapak, kami berdoa kedua bagi keluarga-keluarga kami Bapak, jamah keluarga kami, jamah hidup kami, anakku Sofia, anak Yol Anugrah, istri hambamu semakin dipulihkan penyakitnya. Demikian juga kami berdoa, hamba-Mu dalam pelayanan di YouTube ini Bapak, bukan karena kami jago, bukan karena kami pintar, bukan kami bisa, bukan. Tapi karena kami mau belajar dengan kehendak Tuhan, rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu bertatap muka dengan Tuhan. Ajari kami Bapak, lewat bacaan firman Tuhan, menuntun hidup kami saat demi hari demi hari, tetap kami bersandar kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa Bapa, seisi rumah kami yang menonton YouTube ini Bapa, seluruh hidupnya, penghayatannya, imannya bergantung kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa Bapa, buat jemaat-Mu yang sakit, siapapun mereka Tuhan, taruh tangan kanan-Mu pada penyakit-Mu, katakan imani, Yesus itu hidup, mau menjawab doamu. Imani, katakan dalam nama Yesus, penyakit paru-paruku sembuh. Dalam nama Yesus imani, Engkau Allah kami yang hidup, maha mendengar. Katakan kepada Tuhan, dalam nama Yesus, benjolan tubuhku, kankerku sembuh. Katakan kepada Tuhan, hidup rumah tanggaku, pulihkan Tuhan. Katakan dalam nama Yesus sembuh. Katakan kepada Tuhan, strokeku, bahkan
Aku lemah, bahkan aku lumpuh, agar aku kuat, semangat baru dalam nama Yesus sembuh. Perkatakan kepada Tuhan, apapun penyakitmu, katakan dalam nama Yesus imani. Oleh Yesus menyembuhkan, oleh bilurnya menyembuhkan. Perkatakan, Tuhan dengarkan doa kami, dengarkan doa jemaatmu ini. Siapapun yang berseru, yang rindu datang kepada Tuhan, jamah hidup mereka Tuhan, pulihkan penyakitnya, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Demikian juga mungkin ada jemaat yang sudah lama belum berketurunan, jamah pulihkan rahimnya Tuhan. Demikian juga kami rindu padamu Tuhan. Jamahan Tuhan memelihara rumah tangga kami Tuhan. Hidup kami Tuhan, hidup berpengharapan, hidup belajar, percaya, beriman, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami bersyukur gerejamu Bapak GKI Sumut Mandala. Kami percaya Tuhan, jamah mereka pulihkan Bapa. Jemaatmu satu persatu Bapa, ke dalam tanganmu kami serahkan. Kami boleh belajar Tuhan, berdoa setiap saat, setiap hari, lewat doa malam, doa pagi Tuhan. Bukakan ketuk pintu hati mereka. Demikian juga YouTube ini boleh dipakai Tuhan Bapa, saluran pertobatan, saluran dengan setia dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya, kami tidak akan miskin. Kami akan berkecukupan. Diberkati ladang kami, diberkati usaha, diberkati profesi, diberkati jabatan, keuangan kami, lumbung-lumbung kami bisa penuh. Terima kasih Bapak. Inilah hidup kami, hidup yang terbatas. Tapi Engkau tidak pernah terbatas memberkati kami. Khususnya yang berulang tahun pagi hari ini, janji Tuhan genap. Begitu juga lansia, demikian juga duda, demikian juga janda, yatim piatu. Demikian juga kami berdoa dan bersyukur. Lindungi kami, sertai kami, sempurnakan doa kami ini Tuhan. Beralaskan dalam nama Yesus Kristus. Kami katakan amin. Sempurnakan doa kami seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.